cuan, we be getting money, cuan. Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali kita di Fajar Daily. Dan kali ini kita akan menjawab sebuah pertanyaan ini teman-teman, karena ini komen di YouTube saya yang bahas toko bangunan ya. Jadi komennya seperti ini ya, Bang, kalau kita jual tanah membuat usaha tuh rugi atau enggak gitu ya. Nah ini kita akan ngobrol di sini, ngobrol satu ya teman-teman ya, karena memang ini hari Minggu kita nggak melulu ngobrol saham di sini. Kita ngobrol tentang bisnis dan usaha juga teman-teman. Nah apakah kalau kita jual tanah itu bisa untung atau rugi buat mulai usaha? Nah ini pertanyaannya sebenarnya agak lucu ya teman-teman ya, lucu banget. Nah, berarti Mas Bro ini yang mau jual tanah ini hanya berpatokan pada duit aja untuk memulai sebuah usaha. Padahal teman-teman, yang penting kalau kita mau merintis sebuah usaha, itu yang penting itu yang nomor satu ya. Yang nomor satu itu bukan duit, bukan modal uangnya sebenarnya. Modal uang tuh nomor dua kalau pas sesuai dengan pengalaman saya guys ya. Saat merintis dulu, itu modal uang tuh nomor dua. Yang nomor pertama itu adalah ilmu dan pemahaman di bidang usaha tersebut. Itu yang nomor satu. Yang nomor dua baru duitnya. Seperti itu guys ya. Jadi kalau teman-teman udah paham nih di role model bisnis yang teman-teman mau geluti atau mau rintis. Misalnya teman-teman tuh suka mancing ya. Misalnya teman-teman suka mancing, udah paham nih ya. Oh, apa-apa aja sih yang dipakai buat mancing gitu kan. Terus kalau tempat di sini tuh alatnya pakai alat pancing apa sih gitu ya. Kalau di laut apa, di sungai apa, umpannya pakai apa, kailnya yang gimana, udah paham banget teman-teman tuh istilahnya pemancing. Terus teman-teman buka shop alat pancing. Nah, itu artinya Mas Bro, ilmunya itu udah ada. Nah, tinggal nyari modalnya buat usaha alat pancing tersebut. Itu kemungkinan besar akan berhasil dan modalnya tepat sasaran. Nah, kayak gitu tuh yang bagus. Yang pertama ilmunya dulu, baru Mas Bro cari modalnya. Nah, kalau pertanyaan ini yang Mas Bro tanyakan itu adalah modal dulu, tapi mau usaha apa masih bingung. Nah, biasanya kalau seperti itu duitnya bisa merintis, bisa berhasil, cuman duitnya atau modalnya itu akan banyak yang terbuang. Contohnya saya, ini saya contoh sendiri, saya seperti Mas Bro ini dulu. Modal duit ada, waktu itu saya bingung, nih modal ini mau buat apa, gitu kan ya. Saya punya modal uang cash gitu ya, saya bingung mau buat apa. Terus akhirnya saya coba untuk membuat toko alat listrik dulu, ya tahun 2016 akhir lah. Saya buka toko alat listrik seperti itu dan itu merintis teman-teman. Bener-bener merintis. Lokasi rumah kebetulan udah ada di pinggir jalan, tinggal direnovasi sedikit seperti itu buat ruko. Saya coba renovasi dan sebenarnya awalnya saya bingung nih mau buat usaha apa gitu ya. Buat apa ya di sini? Bingung saya. Nah, terus saya nyoba-nyoba untuk nyari browsing di internet. Oh, coba deh buka toko alat listrik yang barangnya itu awet nggak busuk. Saya awalnya pikirnya seperti itu kan. Nah ya udah, saya nggak tahu alat listrik, bahkan ngecek test pen ke colokan listrik saya nggak berani gitu ya. Ya saking awamnya gitu, kabel apa nggak paham, lampu nggak paham ya, terus ya pokoknya nol banget lah. Nah karena kenolan saya tersebut, modal saya keluaran jadi lebih banyak. Jadi saya itu kan kalau nggak paham itu kan kita kulaknya jadi ngawur, sebagiannya ngawur. Kita kulak barang A, B, C, padahal di daerah tersebut itu nggak laku. Ya udah dikulain aja. Begitu guys. Jadi modalnya itu jadi keluar banyak, barangnya itu banyak di toko, cuman nggak laku. Karena sebenarnya barang-barang ini nggak laku di daerah itu. Di daerah itu tuh nggak laku. Ya. Ada yang dari tahun 2016 ya, tahun 2016-2017 tuh barang sampai sekarang nggak laku, masih di toko teman-teman. Ada lampu, terus ada kabel-kabel RCA, kabel-kabel apa itu yang udah nggak kepake itu saya beli loh. Padahal itu kan udah nggak kepake, sekarang udah pakainya HDMI kan seperti itu. Betul guys ya. Jadi istilahnya menurut saya sih yang penting banget itu adalah ilmunya. Dan kalau menjawab pertanyaan tadi ya, untung atau rugi ya tergantung Mas Bro itu mau usahanya itu udah paham belum. Jadi kalau memulai usaha itu jangan berpatokan pada modal duit dulu teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau buka usaha itu harus punya modal duit gede, itu enggak teman-teman. Awalnya harusnya merintis dulu pelan-pelan. Kalau udah jalan baru nyari modal jual tanah gitu kan. Tapi kalau posisinya udah jalan mau nambah barang, mau ekspansi baru nambah duit.
Tapi kalau awalnya udah duitnya gede, untuk merintis, itu biasanya walaupun berhasil pun uangnya itu nggak akan efektif. Nggak efektif semua gitu ya. Ada sebagian yang akan terbuang karena kita itu belum terlalu paham gitu ya ke bidang usaha tersebut. Seperti itu guys. Jadi pahami dulu aja konsepnya nih bagi teman-teman yang tanya ini ya. Pahami dulu konsep usahanya itu apa. Jangan buru-buru jual tanah dulu ya. Lakukan dulu bisnis sesuai dengan duit yang ada di kantong. Nah, nanti kalau udah modal kecilnya udah jalan, baru tanahnya jual buat gedein gitu ya. Jangan pernah merintis pakai duit yang langsung gede dari jual tanah padahal kita nggak ada background di situ. Kebanyakan itulah orang usaha yang bangkrut tuh biasanya kayak gitu. Modalnya gede, punya modal gede dari jual tanah atau warisan buat merintis yang belum dipaham. Itu kebanyakan sih bangkrut di situ, guys. Nggak jadi. Bubar gitu ya. Jadi mulai kecil dulu baru suntik gede. Nah, itu biasanya yang berhasil yang seperti itu. Oke, mungkin itu aja guys ya ngobrol satu hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya.